Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aufa Nayaka Hancur Bakti dengan NPM 23091055 dengan jurusan Fakultas Sains dan Teknologi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan Excel dari Random Forest. Pertama-tama di sini kita akan mencari tri 1, tri 2, tri 3, prediksi random forest, benar atau salah, matriks TP, TN, FP, FN, dan matriks evaluasi. Di sini saya sudah membuatnya. Tetapi di sini saya akan menjelaskannya kembali. Di sini sudah ada rumusnya. Tapi di sini saya akan mengerjakannya kembali supaya kalian tahu cara pengerjaannya. Oke, di sini coba kita hapus saja di tri 1 dari sini. Oke, hapus pengerjaannya. Oke, langsung saja. Cara pengerjaannya itu sama dengan if buka kurung C C3. Nah, di sini C3 itu ada di sini ya. Nah, ini teman-teman, di sini ada C3, berarti dia itu di barisan ketiga. Berarti kita klik di 177 ini, teman-teman. Selanjutnya lebih besar dari 150 titik koma. Selanjutnya ini ya tanda kutip lagi, titik koma lagi, tanda kutip lagi, tidak, tanda kutip lagi, tutup kurung, teman-teman. Oke, di sini sudah jadi. Setelah kalian sudah membuat rumusnya seperti ini, langsung saja kalian klik enter. Nah, di sini teman-teman sudah muncul ya, teman-teman ya, hasilnya. Berarti hasilnya di sini menunjukkan ya. Oke, di sini kita coba lagi bawahnya, sama dengan if buka kurung. Nah, yang tadi itu C4, berarti di sini teman-teman ambil yang C3. Tadi itu C3. Berarti yang ini teman-teman kita klik yang C4 nih, 113. Oke. Lebih besar dari 150 dan 2 tanda kutip ya tanda kutip koma titik koma tanda kutip tidak kutip nih. Oke, kita langsung enter. Nah, di sini muncul tidak ya, teman-teman ya. Di sini kita tarik saja ke bawah untuk hasil yang lebih cepat lagi. Yang intinya kalian sudah tahu gimana rumusnya, gimana cara pengerjaannya. Oke, di sini semua sudah muncul. Selanjutnya kita akan mencari yang tri 2. Sebetulnya sama saja, teman-teman, cuman rumusnya agak berbeda aja.
ya. Oke, kita mulai di tree 2. Sama dengan if selanjutnya buka kurung. Nah, yang tadi itu kalau di tree 1 itu mengambilnya ada di C3, C4 dan seterusnya. Nah, kalau di tree 2 itu mengambilnya ada di B. Nih, berarti kita ambil di B3. B3 lebih besar dari 150. Lebih besar dari lebih besar dari 30. Ini ini tanda kutip ya tanda kutip lagi, titik koma lagi, tidak, tanda kutip lagi. Nah, teman-teman di sini tanda kutipnya belum saya isi, kurung. Oke, langsung aja kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya teman-teman. Tidak. Oke, kita coba lagi bawahnya. Sama dengan terus if buka kurung. Nah, yang tadi itu di B3, sekarang di B4, 24,5. Kita klik saja. Oke, lebih besar terus 30 titik koma dan kutip ya, dan kutip titik koma dan kutip tidak, dan kutip kurung. Oke, kita langsung enter. Nah, di sini muncul hasil yang pertama tidak dan hasil kedua juga tidak. Oke, kita langsung tarik saja sampai bawah. Oke, di sini kita akan juga mencari tree 3. Udah, tetap dulu teman-teman. Oke, kita akan mencari tree 3. Oke, kita mulai untuk mencari tree 3 dengan rumus sama dengan if buka kurung teman-teman, buka kurung terus n lagi buka kurung kembali A3. Ini dia teman-teman, yang tadi itu di C, di B. Kalau sekarang di T3 itu kita ambil di yang A3 di 40 di usia. Oke, setelah itu lebih kecil dari 50, tanda kutip titik koma. Selanjutnya kita ambil di C3 di 177, lebih besar dari 150, tutup kurung. Setelah tutup kurung, titik koma, selanjutnya tanda kutip ya, tanda kutip kembali, selanjutnya titik koma, selanjutnya tanda kutip kembali, tidak, tanda kutip kurung. Coba kita enter. Nah, teman-teman, di sini hasilnya sudah keluar, yaitu ya. Selanjutnya kita coba kembali yang di bawahnya. Teman-teman, di sini kita akan melanjutkannya yang kedua. Kita coba kembali sama dengan terus if buka kurung n
buka kurung lagi, kita ambil di A4. Selanjutnya lebih kecil dari 150 titik koma, kita ambil di C4, lebih besar dari 150, nggak 150 teman-teman, maaf teman-teman, di sini 50, ini pun juga 50. Oh, di sini 150 tutup kurung, selanjutnya titik koma, tanda kutip, kutip H, tanda kutip, selanjutnya titik koma, tanda kutip, tidak, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu tidak. Oke, langsung saja kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya di sini coba kita mencari prediksi random forest. Oke, kita hapus saja. Oke, kita hapus. Bentar ya teman-teman, agak lama teman-teman. Oke, ini coba kita akan mencari prediksi random forest dengan rumus. Kita ketikkan saja sama dengan if, buka kurung, kontip ya teman-teman, kontip, jangan kontips tapi kontip. Buka kurung D3 sampai F3. Maaf teman-teman, mana dia? D3 ini teman-teman, Oke, titik koma, selanjutnya ini terus terus titik tanda kutip, terus ini, terus lebih besar 1 di koma, kutip, tanda kutip, di koma, tidak, koma, kurung. Oke, enter saya teman-teman. Ini teman-teman banyak rumusnya. If, buka kurung, kontip, buka kurung D3 sampai F3. Ini dia, yang ini, urusan ini aja. Selanjutnya titik koma, tanda kutip tanda kutip, terus tutup kurung, terus lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1, baru titik koma, tanda kutip, tanda kutip, terus titik koma, tanda kutip, tidak, tanda kutip, tutup kurung. Nah, setelah semua sudah diketik di sini, coba kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul, ini hasil dari prediksi random forest. Tidak. Oke, lanjut, kita tarik saya ke bawah, akan muncul semua poinnya. Ini dia teman-teman, tidak ya, dan seterusnya. Oke, di sini kita selanjutnya akan mencari benar atau salahnya.
Oke, kita hapus saja. Oke, kita hapus saja. Oke, di sini kita akan mulai mencari benar atau salah. Benar atau salah dengan rumus kita ketikkan saja sama dengan, terus if buka kurung G3 G3 sama dengan H3 titik koma 1 titik koma 0. Nah, G3 dan H3 itu ada di sini. G3 itu ada di tree, yaitu di paling atas ini ya, tree 3. Terus di H3 itu ada di prediksi random forest di paling atas ini, di tidak paling atas, yaitu di barisan ketiga. Ini teman-teman nih. Oke, langsung saja dengan rumus seperti ini, langsung saja kita enter. Nah, ini hasil dari benar atau salahnya, dan coba kita ulangi lagi di bawahnya dengan rumus sama dengan if selanjutnya buka kurung, yang tadi itu G3 dan di sini G4 teman-teman. G4 sama dengan dan ambil H4 titik koma 1 titik koma 0 titik kurung enter. Nah, ini teman-teman hasil dari benar atau salahnya yang ke-1 dan yang kedua, 0 dan 1. Oke, kita tarik saja supaya agak memudahkan pengerjaannya. Oke, di sini kita akan mencari matriks. Selanjutnya di sini kita akan mencari matriks TP, TN, FP dan FN. Oke, di sini coba kita hapus saja. FP-nya dihapus, TN-nya dihapus, TP-nya dihapus. Oke. Langsung saja kita akan mencari TP. Untuk mencari TP, kita klikkan rumus sama dengan contips buka kurung D3 tadi teman-teman, D3 itu dia ada di diabetes teman-teman. Diabetes titik 2 sampai D14. Berarti ini teman-teman, ini diabetes ini cari sampai sini. Nah, ini dia teman-teman. Sabar teman. Oke, jadi ini tarik D14. Selanjutnya titik koma tanda kutip tidak tanda kutip, terus titik koma kembali, baru E3 sampai 14. Nah, ini teman-teman, E3 itu ada di tree 1 sampai ke bawah ini, sampai data yang ke bawah kita tarik aja. Oke, selanjutnya titik koma tanda kutip tidak tanda kutip tutup kurung. Oke, setelah rumusnya sudah kalian ketik semua di sini, selanjutnya coba kita enter apakah hasilnya sudah keluar. Nah, ini dia hasil dari matriks bagian TP. Oke, selanjutnya kita akan mencari TN nya. Oke,
dengan rumus sama seperti tadi, kontips buka kurung D3 sampai D14. Ini dia yang D14. Selanjutnya titik koma, terus ini ya kurung tanda kutip titik koma, selanjutnya di E3 sampai E14. Oke, titik koma, tanda kutip ya, tanda kutip kurung, kita enter. Oke, di sini hasilnya sudah muncul, yaitu 5. Begitu juga mencari EP, kita ketikkan saja rumusnya sama dengan kontips. Oke, kita D3 sampai D14 dari ke bawah, terus titik koma, tanda kutip tidak, tanda kutip teman-teman, aduh, 6 nih teman-teman. Ini kok 6? Salah. Oke, sama dengan kontips kurung D3 sampai D14. Oke, titik koma ini tidak, titik koma dan kutip titik koma D3 itu mana? Aduh, teman-teman, kita kehilangan T1 teman-teman. Tarik teman-teman, sama dengan if kurung T3 bisa masuk dulu kutip ya, kutip koma tidak, kutip kurung. Oke, kita akan mencari FP sama dengan kontips D3 sampai D14. Ini harus titik koma ini tidak, dan kutip titik koma kembali E3 sampai E14 ditulis 1. Selanjutnya titik koma, tanda kutip ya, tanda kutip kurung, kita enter saja teman-teman. Oke, di sini sudah muncul di FP. Disinilah hasilnya ada 3. Selanjutnya kita mencari Fn. Untuk mencari Fn dengan rumus kita ketikkan saja sama seperti tadi, sama dengan kontips terus D3 DWTS sampai ke bawah, titik koma, tanda kutip ya, tanda kutip
titik koma. Selanjutnya kita ambil di E3, itu ada di bakteri 1 juga, sama seperti tadi sampai bawah. Lalu oke, titik koma, ini tanda kutip. Selanjutnya tidak tip terkurung. Coba kita enter. Teman-teman, di sini hasilnya sudah keluar. Di Fn itu hasilnya 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari matrik evaluasi. Matrik evaluasi kita akan mencarinya. Sini sudah, kita hapus saja. Teman-teman, oke, di sini kita akan mencari akurasi. Akurasi di sini sudah ada rumusnya teman-teman. TP plus TN dibagi TP plus TN plus FP dan plus FN. Oke, kita langsung saja buka kurung, TP, kita klik ini TP, selanjutnya ditambah, kita klik TN, tutup kurung. Maaf teman-teman, salah. Aduh, teman-teman, kita cari dulu TP nya ulang. Aduh, sama dengan tips D3 koma diisi tidak ini koma D3 di koma tanda kutip tidak tanda kutip kurung enter. Lanjut teman-teman, untuk mencari akurasi itu sama dengan buka kurung TP ditambah dengan TN, tutup kurung. Selanjutnya S miring, buka kurung lagi, TP ditambah dengan TN ditambah dengan FP ditambah dengan FN, tutup kurung, kita enter. Oke, ini hasil dari akurasi. Selanjutnya kita presisi sama dengan TP S miring atau dibagi ke kurung, TP kembali ditambah dengan FP teman-teman, jangan salah ya teman-teman ya. Oke, kita enter saja. Oke, hasilnya 0,5. Kita akan mencari rekal sama dengan TP S miring atau dibagi, buka kurung, TP kembali ditambah dengan FN, kurung, enter. Oke, kita akan mencari F1 skornya. F1 skornya sama dengan 2 dikali precision atau presisi ini dikali dengan rekal
sama dengan 2 dikali presisi ini, terus dikali rekal ini, buka kurung, presisi ditambah rekal dikurung aja. Nah, ini hasilnya teman-teman, ada di 0,6. Oke, sampai sini yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan tentang Excel Random Forest. Selanjutnya saya akan melanjutkannya bagaimana memasukkan dataset ke dalam Google Colab. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan memasukkan datasetnya ke Google Colab. Pertama-tama kita buka Google Chrome dulu. Silakan saja. Oke, selanjutnya kita klik di sini. Ini kita klik Google Colab. Oke. Selanjutnya kita pilih ini sama data Colab. Hapus saja ini teman-teman. Push. Oke. Selanjutnya di sini kita klik saja ini kode. Di sini kita masukkan codingan untuk memanggil Google Drive-nya teman-teman. Ini dia. Oke. Masukkan sini. Jalankan. Oke, di sini memanggil Google Drive sudah keluar. Oke, cari My Drive. Di sini teman-teman, sebelumnya harus mengupload dataset kalian seperti saya ini, dataset Random Forest ke dalam My Drive. Oke. Selanjutnya di sini kita buat kode kembali. Oke, kita masukkan codingannya. Ini teman-teman. Oke, di sini. Sini C sini kita masukkan di sini, nanti kita jalankan. Maaf teman-teman, salah, ini belum diganti teman-teman. Ini harus kita ganti dengan dataset yang sudah kita masukkan ke dalam ini. Ini kita salin jalur. Nah, kita masukkan di sini, tapi kita jalankan. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil. Nah, di sini sudah keluar usia, BMI, kadar glukosa dan diabetes. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat kode lagi.
dengan memasukkan codingan dataset sini. Oke, kita Ctrl C saja. Oke, Ctrl V. Di sini juga sama seperti tadi, ada yang harus diganti. Nah, di sini file path ini harus kita ganti dengan jalur dari dataset tadi. Oke, saya jalur Ctrl V, coba kita jalankan. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk memasukkan dataset ke Google Colab. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil muncul ya teman-teman. Nah, inilah dia teman-teman. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Ya. Ini. Oke, sudah keluar tampilan awal dataset, informasi dasar dataset, ini statistik, jumlah nilai, laporan klasifikasi, confusion metric sudah keluar. Di sini juga ada distribusi prediksi kelas. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga tugas ini bisa diterima oleh Bapak Ibtu Rashid Munte selaku bimbing mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.